mengaji pada bagian akidah. Mengajinya bagian akidah lagi. Apakah dia sudah berakidah? Kuat akidahnya. Kalau tidak ada tasawuf, itu hanya hafalan, bacaan buku saja. Karena yang dibincangkan oleh dia adalah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tapi dia merasa tak diri hati Allah. Ya, tasawuf janib tahakkuki, sisi realisasi akidah itu Allah Maha mendengar. Dia takut cakap buruk karena Allah mendengar, karena dia yashkur wa yatazawwaq wa yatahaqqaq. Itu yang dimaksud akidah itu, tasawuf akidah. Bukan hanya akidah, syariat pun tasawuf itu syariat. Karena tiga ini adalah yang tidak boleh terlepas. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya, dilihati oleh Allah. Seorang sahabat begitu perasaan dilihati oleh Allah sangat mengganggu, sangat kuat sekali di dalam itu, sampai membuat dia menunduk, malu. Di mana ada satu jengkal tanah yang tak ada Allah, dia malu, jalan menunduk. Itu seorang tabi'in, teman daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan anak muda kan ketika Rasulullah hidup. Jadi boleh jadi dia punya teman, orang yang tak jumpa Rasulullah. Tabi'in. Satu ketika dia datang ke Imam Ibnu Mas'ud, mengetok pintu yang bukakan jariyah. Begitu ketok, Assalamualaikum, tuanmu ada? Ada. Jariyahnya cakap kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ada temanmu yang buta itu menunggu di luar. Ibnu Mas'ud, nih, aku tak pernah punya teman yang matanya buta, siapa ya? Begitu keluar, rupanya dia orang yang dikenal pemalu kepada Allah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau Rasulullah jumpa kepada kamu, Rasulullah akan suka dan memuji. Tidak diingkari. Itu sangat kuat rasa dilihat Allah. Di mana ada tempat yang tidak dilihat Allah? Ilmu apa yang boleh merealisasikan itu? Tasawuf. Bas itu hubungan tasawuf dan akidah. Kalau tak ada syariah hanya zahir, tasawuf hanya kalam. Akidah hanya kalam, tak ada realisasinya. Tasawuf fiqih hanya zahir, tak ada kesempurnaannya. Dan itulah tasawuf. Yang kedua, kenapa jadi berpisah tiga fungsi itu? Jawabannya, pertanyaannya kenapa ini? Jawabannya susah. Kenapa? Sama juga, kenapa ada iblis? Kenapa? Kenapa ada malaikat? Kenapa? Iblis taat tidak kepada Allah. Iblis taat tidak kepada Allah. Hah? Kok nggak ada jawab? Ada yang tidak, ada yang enggak. Apa jawabannya? Iblis taat tidak? Hah? Tidak. Siapa yang bilang iblis tidak taat? Iblis itu paling taat kepada Allah. Taat dalam menjadi iblis. Siapa yang suruh iblis menjadi iblis? Sudah. Kita tahu maksudnya apa, ada iblis kepada kita. Itu sebabnya ada agama yang iftira, berpecah, karena ada iblis. Hikmah agar yang hak-hak, yang batil-batil. Kalau tidak ada batil, tidak tahu hak. Kalau tidak ada satu, tidak ada tiga. Betul. Ini berapa? Maaf, ya, ini bukan mengatakan ini tidak jumlah, tidak tahu jumlahnya. Ini berapa? 3. Ini 1 3 kali, bukan 3. Betul. 3 tak ada bendanya yang ada 1 1 1. Sampai 2 juta pun 1 1 1 1 1. Tak ada. Ada zatnya 3. Yang ada cuma 1 zatnya. Bas. Hanya surah saja perpecahan itu untuk menunjukkan yang satu, yaitu Allah. Bas. 1 tambah 1 berapa? 1. Oke. Jadi kenapa berpisah? Nabi pun sudah memprediksikan. Khairul qarni
Khairul qurun qarni, summa yali, summa yali, summa yali. Maka berpisah tiga itu untuk melihat mana keutamaan satu sama lain pentingnya. Karena jika tidak ada qimmat nilai orang tua ibu saja, itu ketika sudah tiada wafat baru kita merasa pentingnya ibu. Ini hikmah. Perpecahan ini jangan ditanyakan kenapa. Kalau kita mencari sebabnya jangan marah dengan sebab. Yang kita lihat adalah hikmah kekuasaan ibu. Semua hikmah. Kenapa ada orang membenci tasawuf? Adalah untuk memurnikan tasawuf. Hikmah. Jangan benci dengan yang membenci tasawuf. Berarti dia sama grupnya dengan dia yang membenci. Ya, hikmah yang kita ambil. Nah, kalau tidak ada ikhwan kita yang membenci tasawuf, mungkin di